Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Amalia Ramadhani dengan NIM A1J1180012. Video ini merupakan video praktikum anatomi fisiologi manusia oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan juga asisten pembimbing yaitu Kafiran Syahid. Saya merupakan anggota dari kelompok 4. Video ini merupakan video praktikum mengenai sistem digestiva. Sistem pencernaan atau sistem digestiva merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Saat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim-enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan atau digestiva terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Adapun organ-organ pencernaan dimulai dari cavum oris atau mulut, yang dimana di dalamnya terjadi pencernaan secara mekanik dan kimia. Dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar guda. Yang pertama ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Kemudian lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang bersifat pekat dan licin yang berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, serta melindungi selaput mulut dan mencerna makanan secara kimiawi. Organ yang kedua yaitu ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses digultisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi atau biasa disebut sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Kemudian organ ketiga adalah kerongkongan atau esofagus yang merupakan tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu tunika mukosa untuk menghasilkan lendir. Tunika submukosa terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, dan tunika muskularis yang mengandung jaringan otot dan jaringan ikat. Pada esofagus terdapat gerakan menelan yang disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk lobus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Organ keempat adalah lambung, yang merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Dinding lambung tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan peritoneal
yang merupakan lapisan terluar dari ventriculus dan berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Kemudian yang kedua ada lapisan berotot yang terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. Dan yang ketiga yaitu lapisan submukosa, di mana pada lapisan ini terdapat pembuluh darah arteri dan vena yang menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Dan terakhir adalah lapisan mukosa yang berfungsi untuk menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Selain itu, pada lambung ada beberapa enzim yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah HCl, ada renin, pepsinogen, lipase, hormon gastrin, dan lender. Organ kelima adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan terbagi menjadi usus 12 jari yang merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus atau lambung. Kedua yaitu usus jejunum yang merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum atau ileum. Dan yang ketiga ada ileum yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang sepanjangnya sekitar 1 meter. Keenam adalah kelenjar pankreas yang terletak di dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 5 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama yaitu hormon insulin, kemudian juga menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Yang ketujuh adalah hati. Hati masuk ke dalam organ sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kilo dan berwarna kemerahan. Terletak di antara rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Hati menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Empedu menghasilkan zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin dan garam empedu yang berfungsi untuk memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman di dalam saluran pencernaan bagian atas. Organ ke-8 adalah usus besar yang merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar yang pertama yaitu ada sekum, kemudian ada usus buntu, kemudian ada kolon, kemudian organ ke-9 dan terakhir adalah anus yang merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar yang terletak di antara pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut defekasi. Adapun gambar dari sistem pencernaan yang pertama yaitu dimulai dari mulut. Kemudian makanan akan masuk ke dalam faring. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan, kemudian menuju lambung dan juga di sini terdapat organ pencernaan terbesar yaitu hati. Dari lambung kemudian menuju ke usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir adalah anus. Itulah tadi video praktikum dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.